Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu sampai ketika azan dan kita dalam keadaan sholat, kita itu diperintahkan untuk tetap diam, melanjutkan sholat. Setelah selesai sholat baru menyusul menjawab azan. Kemarin sampai situ ya. Selanjutnya faiza ahramal imam, maka ketika imam membaca takbiratul ihram bil fardi kelawan fardu fala tashtagil mongko aja ketungkul sira, jangan menyibukkan diri illa bil iqtidai kelawan manut imam, illa bil iqtidai angin kelawan manut imam. Maksudnya ketika imam kok sudah takbiratul ihram, jangan menyibukkan diri kecuali mengikuti gerakan imam atau mengikuti instruksinya imam. Nah, kemarin udah akhir-akhir nih tak jelaskan, udah mau mepet waktunya. Tak ulangi ya. Jadi sholat itu yang paling penting sebagai makmum itu cuma satu, ikut instruksi imam. Pokoknya nek imamnya sujud ya ikut sujud, nek imam rukuk ya ikut rukuk. Cukup itu. Jadi tidak ada peraturan yang aneh-aneh untuk menjadi seorang makmum. Kok imam Allahu Akbar. Ini tak kasih tahu Pak, jenengan biar enggak jadi orang yang kagetan. Jadi nek model wong Allahu Akbar takbir itu model-model. Ada yang modelnya ini Allahu Akbar. Mandan diputar sithik, Pak. Niku kenapa kok diputar? Sebenarnya mendahulukan kanannya. Tangan kanan itu didahulukan. Jadi ngeten Allah. Niki nek sing ngeten-ngeten saya nggak tahu, tapi yang benar kayak gini yang benar. Allahu Akbar. Seandainya langsung di kanan. Kok mau yang model muter karena tangan kiri nggak boleh nutup duluan, Allahu Akbar baru dipindah ke kanan. Baru dipindah ke atas. Jadi Allahu Akbar baru dipin ke depan. Ada juga yang terakhir, ini ya benar juga. Allahu Akbar. Niku bener, Pak. Sepenting muternya nggak usah kayak. Jangan kayak yang kita kadang-kadang kalau nggak tahu jadi mengikuti Allahu Akbar. Yang benar itu pokoknya Allah, kanannya kok mau didahulukan nggak apa-apa. Waktu terap Bu Akbar. Ngaten nggih? Tapi yang paling benar, yang paling gampang dan hampir tidak ada yang menyalahkan itu Allah Akbar. Normal itu. Jangan nggak usah aneh-aneh. Tapi sebenarnya ketika kita takbir itu yang penting itu nggak gerakannya, tapi takbirnya. Tiba-tiba kok jenengan Allahu Akbar. Sah mboten, Pak? Ya sah. Tetap sah. Tiba-tiba Allahu Akbar. Saking senenge partai nih ngeten nih. Sah mboten? Sah. Semuanya sah. Tapi yang diukur itu sebenarnya lisannya, bukan gerakannya. Nah, tapi kalau kita nanti meraktekan kayak gitu, yang jenengan bakal diomong orang. Iki aliran anyar apa iki? Kok iso kan gitu. Makanya sekarang itu sewajarnya. Sewajarnya itu yang penting itu kayak gitu, sewajarnya. Jadi ketika imam Allahu Akbar, kita juga ikut Allahu Akbar imam. Dapat makmumnya. Ikuti gerakan imam kapanpun. Selagi tumak ninah, kemarin sudah saya sampaikan, selagi imam kok tumak ninah, ya kita itu tetap harus ikut gerakannya meskipun bacaannya belum selesai. Pokoknya jenengan kok ikuti imam, kadang-kadang imam itu ada yang memang bacaannya super cepat. Jadi dia memang sudah ahli dalam perimaman. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah, kok ada model imam yang kayak gitu ya nggak apa-apa diikuti. Sedangkan jenengan bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan nanti imam waktu kulhu cepat. Qul huwallahu ahadunillahu shamadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jenengan masih iyyaka na'budu wa iyyaka, ya terlambat. Caranya apa? Ikuti.
Pokoknya jenengan kok nggak selesai baca, ikuti aja imam. Yang kadang-kadang malah keliru itu kalau membuat sholat sendiri. Jadi imam wis ruku, nggak ruku, nanti imamnya sudah bangun dari ruku, malah baru ruku. Nah itu yang salah. Jadi kita ikuti instruksi imam saja. Jadi makmum itu malah sesuatu yang paling enak. Baru subhanallah sekali, subhanallahi rabbiyal subhanallah rabbiyal a'la, sudah langsung imam sudah berdiri, nggak apa-apa. Jadi pokoknya gerakan imam apapun itu, kalau imam masih tumak ninah kemarin takarannya subhanallah gitu. Selama itu jenengan boleh mengikuti. Jadi nanti kalau di sini masjid ini kok imam tarawihnya cepat, harusnya malah enak. Saya itu kalau tarawih itu 23 sama witir. Itu nggak sampai 20 menit. Jadi cuma 17 menit atau 18 menit. Nah itu makmumnya banyak, Pak. Soalnya makmumnya udah keset-keset. Udah pemalas-pemalas ini makmum itu. Jadi kalau sholat tarawih itu saya cepat. Ya sama kayak gitu, bacaannya cepat, tak sambung terus. Jadi makmum itu memang senang cepat. Jadi tapi ada juga makmum yang memang nggak suka cepat, nanti cari masjid yang agak lama. Kalau saya itu 20 menit nggak sampai, 23 rakaat. Tumak ninah, tak baca dengan panjang pendeknya. Jadi kan saya kan punya perkiraan, jadi setiap surat itu tak sambung terus bacaannya. Jadi kayak kulhu sambung. Nanti kalau di sini kok seandainya cepat ya jenengan malah enak. Kalau seandainya lama ya dinikmati. Nama terawih. Karena kan ini mau bulan puasa nggih. Nanti tak ceritakan tentang bulan puasa nggih, karena sekalian tarhib itu menyambut. Jadi yang bagus-bagusnya tarhib itu ya kita menyambut sambil menceritakan bulan puasa besok. Tapi ini tak baca sedikit. Nah, setelah itu faiza faraghta. Nah, setelah sholat selesai, sudah selesai semuanya, fakul mangkondonga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna daraka daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kita kan bacaannya agak singkat nggih. Allahumma antas salam wa minkas salam ngoten nggih. Memang ternyata setelah sholat itu ada tuntunannya untuk sama-sama berzikir. Aja meneng-menengan jenengan nek habis sholat. Zikir aja dibaca. Allahumma antas salam. Imam itu kan sebagai pemandunya. Kita yang di belakang mengikuti. Jangan diam-diaman. Diam-diaman yang nggak ngerti karepe. Yang depan baca apa, yang belakang baca apa, nggak ngerti. Dibaca aja, karena tidak ada salahnya melakukan sesuatu itu sesuatu yang baik, apalagi di situ ada zikir, ada bacaan Al-Quran. Nah ini terus setelahnya doa banyak sekali, kita nggak baca nih Pak. Kalau dibaca jaringan nanti mendem, pulau mawon mendem bacanya. Nah selanjutnya baru adab ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Ini tata keramanya setelah apa tadi? Keluarnya matahari dan juga lengsernya matahari. Faiza tola'ati syamsu wartafa'at qadra rumhin fasolli rakaataini. Faiza tola'ati syamsu mongko tatkala wis metu apa srengenge, ketika mataharinya udah keluar, wartafa'at itu keluarnya seberapa ini? Dan sudah muncul srengengenya qadra rumhin, kira-kiranya setombak. Fasoli mongko salato siro rokaat ini ing rong rokaat. Kalau nanti udah keluar mataharinya sholat 2 rakaat. Wadzalika inda zawali utawi mongko sholat iku nalikane zawali waktil karohah, ilang waktunya makruh. Li sholati krono sholat. Jadi ketika setelah sholat subuh itu melakukan sholat lagi itu kan makruh. Makruh melakukan sholat lagi setelah sholat fardu subuh. Nah nanti dikira-kira nanti itu kalau matahari kira-kira sudah keluar tingginya setombak. Nek setombak itu sekarang seberapa nggih? Sedodos nggih. Oh, enggak seegrek tapi nggih, nek egrek terlalu jauh.
mungkin setinggi dodos mungkin. Kira-kira jenengan udah bisa kira-kira kalau sekarang mungkin sekitar jam 7 mungkin, jam 7-an. Itu jenengan boleh sholat tapi bukan sholat duha, namanya sholat syuruk. Dia itu sholat 2 rakaat. Nah, nanti sholat jenengan sholat 2 rakaat. Itu setelah itu baru napa? Setelah itu baru sholat duha. Setelah itu baru nanti masuk jam-jam 8 setengah 9 itu baru masuk waktu duha. Nah ya lanjutannya tadi Pak malah hilang. Nah, faida adhamu kotat kalan wis padang annaharu apa rino wa madolan wis liwat minhu saking rino mau qaribun apa parak min rubu'ihi saking seperapate rino fasoli sholata duha mangka sholat duha. Seperapat hari itu berarti perkiraan itu jam-jam 9. Jadi jenengan itu kan nek sholat duha sekitar jam 9. Sholat duha jam 9. Jangan nggak usah kegasian, jam-jam 9 nih, seperapatnya hari itu. Sholat duha jam 9. Nah, berapa rakaat sholat duha? Arba'an 4 rakaat, au sitan atau 6 rakaat, au samaniatan atau 8 rakaat. Jadi sholat duha boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Ini yang anehnya, sholat duha itu ngeten Pak. 8 rakaat dengan jenengan melakukan sholat duha 12 rakaat itu pahalanya besar ketika jenengan melakukan sholat duha 8 rakaat. Tak ulangi ya. Sholat duha yang dilakukan 8 rakaat itu pahalanya lebih besar daripada sholat duha yang dilakukan dengan 12 rakaat. Aneh ya? Ya memang aneh. Makanya jenengan nek sholat duha itu paling pol 8. Gak usah ditambah-tambahi. Saking semangatnya 40 rakaat gak perlu. Jadi saking semangatnya 8 rakaat saja. Setelah itu zikir boleh, baca Quran boleh. Tapi nggak usah mempeng nyampe 12 enggak. Malah pahala yang terbesar itu sholat duha itu di 8 rakaat. Loh nek seandainya cuma ngalap 2 rakaat boleh atau enggak? Boleh. Nah, masna hale 2 rakaat. Jadi 4 rakaat itu enggak langsung 4, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nek seandainya kok cuman ngalap cukup 2 rakaat boleh atau tidak? Ya boleh. Boleh. Tapi ya nemen. Sholat duha 2 rakaat itu nemen. Udah sholatnya bacanya qul ya ayyuhal kafirun sama kulhu 2 rakaat pisan. Paling enggak 4 rakaat sholat duha. Faqad mongko temen den nukil hadhil a'dadu apa ikilah hitungan kulluha sekabehane salat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan dinukil dari kebiasaannya Nabi ketika sholat duha. Nah, ini tak sedikit cerita tentang Ramadan. Kita sekalian tarhib Ramadan. Karena api-api menyambut bulan Ramadan itu disambut dengan disambut dengan majelis-majelis ilmu. Makanya sekarang ramai namanya tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu ya seperti menyambut bulan Ramadan dengan mengingatkan kembali kewajiban kita untuk berpuasa. Nah, ini karena mumpung kita ngaji, jadi itunya sebentar aja ngalap cukup. Sekarang kita masuk ke pembahasan bulan suci Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi itu dawuh man faroha, barang siapa yang senang bidukhuli syahri Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Ini bocah-bocah ini krungu apa lagi? Nang, dengarkan nang. Man faroha bidukhuli syahri Ramadan, barang siapa yang senang, bahagia atas datangnya bulan suci Ramadan, apa ganjarannya? Haramallahu, Allah itu akan mengharamkan jasadahu, jasadnya alan niron, masuk ke dalam api neraka. Itu cuman modal seneng. Jadi ini adalah sesuatu yang paling mudah jadi. Hanya modal seneng. Seneng apa? Seneng datangnya bulan suci Ramadan. Bukan apa-apa Pak, bukan apa-apa. Maksud saya biar sambil mendengarkan saya. Nah, seneng datangnya bulan Ramadan, cuman modalnya cuman itu. Nek kok jenengan seneng datangnya bulan Ramadan, otomatis jasad kita itu haram masuk neraka. Itu jaminannya Allah.
Lah, tapi bedanya senengnya kita sama senengnya tukang jual es teler itu harusnya beda, Pak. Tukang jual es teler, tukang bakso, tukang gorengan itu seneng, semua seneng. Tukang baju apalagi, baju seragam-seragam itu memang betul-betul dipersiapkan. Semua orang seneng datangnya bulan suci Ramadan. Bedanya apa dengan kita yang orang-orang yang lain dengan kita? Senangnya kita itu perlu bukti. Buktinya apa? Berarti buktinya menambah kualitas ibadah dalam bulan suci Ramadan. Itu tandanya atau buktinya kalau kita itu senang akan datangnya bulan suci Ramadan. Menambah kualitas ibadah kita ketika bulan suci Ramadan. Itu, Pak. Karena di mana-mana yang namanya orang jualan pun senang hari-hari Ramadan. Yang hari ini es telernya nggak laku nih loh, Pak. Kalau bulan suci Ramadan itu berapa porsi satu hari? Orang yang nggak jualan aja loh setiap hari keliling. Ngilang-ngilangi gorengan apa lagi yang saya beli ini? Hari pertama bakwan, hari kedua tempe goreng, besoknya bakso bakar, macam-macam. Nanti kalau udah duitnya habis, baru minumnya teh sama air putih di rumah. Ngeten nggih, biasanya kayak gitu. Saking semangatnya. Nah, bedanya kita nanti supaya kita termasuk orang yang senang itu adalah orang yang senang dan menambah kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nah, di Al-Qur'an itu ada ayatnya. Tak bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, jadi diwajibkan atas kalian semua itu tuh untuk puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasanya seperti apa? Seperti orang-orang dulu yang diwajibkan puasa. Sama. Nah, tujuan puasa itu satu, la'allakum tattaqun. Semoga kita itu menjadi orang yang bertakwa. La'ala itu semoga aslinya. Jadi ada orang yang sudah menjalani puasa 30 hari itu terus setelahnya enggak jadi orang yang bertakwa, itu ada. Karena Nabi juga pernah dawuh, ada orang yang berpuasa itu yang didapat itu hanya lapar dan dahaga. Berarti jelas bahwa la'allakum tattaqun itu enggak semuanya. Nah, makanya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kita berpuasa itu harus betul-betul diperhatikan, tidak ada nego. Yang namanya ibadah itu wajib dan tidak ada nego terus besok-besok kalau puasa Ramadan jadi sunnah boleh nggak boleh. Ramadan itu udah termasuk wajib dan tidak boleh ada nego. Nah, makanya di Al-Qur'an itu ada sambungannya, Pak. Ayyamam ma'dudat. Nah, hari itu memang sudah dikhususkan. Bulan Ramadan itu maksudnya. Faman ta'ajjala fi yaumaini ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nah, sambungan ini. Jadi hari itu memang sudah dikhususkan. Lah faman kana minkum maridun. Lah nanti ketika hari itu sudah datang dan kita berpuasa, tiba-tiba ada yang sakit. Faman kana minkum maridun, dari kita ada yang sakit. Au ala safarin, atau sedang bepergian. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh mengganti di hari yang lain. Jadi saking dimudahkannya oleh Allah itu kayak gitu. Kok kita sakit boleh tidak puasa, kalau kita bepergian boleh tidak puasa. Yang penting pergiannya bukan untuk tujuan maksiat. Enggak, Pak, diminum. Kalau tujuannya bepergiannya untuk karaoke, ya jelas nggak boleh. Tapi kalau bepergian memang ada perlu yang baik, bahkan salah satu alasan bepergian yang diterima syara itu bepergian untuk refreshing. Tapi harus diniati setelah itu supaya ibadahnya tambah semangat. Jadi jenengan kok jalan-jalan contoh ke Bukit Tinggi, diniati
Saya tak jalan-jalan Bukit Tinggi, refreshing supaya nanti ibadahnya setelah ini tambah semangat. Boleh nggak puasa? Boleh. Tapi ingat harus tetap mengganti. Makanya faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Lanjutannya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Loh, nek seandainya kita udah sakit, udah tua, wanita hamil, itu gimana solusinya? Solusinya fafidyatum wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, solusinya membayar fidyah ta'amu miskin. Artinya fidyahnya apa? Memberi makan orang miskin. Berapa Pak satu hari tebusannya? Satu hari itu 1 mud. 1 mud itu berapa? Kalau kita buat ke on itu sekitar 7 on. Sekitar 7 on. Nek jenengan ngati-ngati ya dibikinnya 8 on. Jadi kok nanti jenengan punya simbahnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa puasa, dihitung aja. Sekian hari dikali 7 on. Oh, nek 10 hari berarti 7 kilo kan? Nanti ketika mau orang-orang berzakat, jenengan juga keluarkan fidyahnya. Dibayarkan untuk makan orang miskin. Orang miskin yang dituju siapa? Yang paling dekat atau punya ikatan saudara, dan satu lagi orangnya. Seandainya ngeten, jenengan punya saudara 2, sama-sama miskin, sama-sama orang nggak punya, tapi yang satu itu sregep nggak ke masjid, yang satu enggak, jenengan pilih yang sregep ke masjid. Jadi gitu. Tapi kok punya satu Pak, saya cuma punyanya satu, saudara udah nggak punya, nggak sregep mancing, nggak apa-apa, jenengan kasih aja, karena memang takarannya to'amu miskin. Kalau memang itu yang ada. Tapi kok jenengan punya orang lagi yang sekiranya saudara kok seragam ke masjid tapi ekonominya sulit, kasih ke situ. Diniati bayar fidyah. Kadang-kadang kita itu ngeten, yang jauh diperhatikan, yang deket-deket ini saudara-saudara kadang lupa. Jadi saudara kita itu ternyata banyak yang masih kekurangan, tapi yang jauh-jauh sana kita udah ngeling-ngeling. Kayak sakene we wong anu. Kasihan kali, saya itu pernah lihat orang sana itu kasihan. Padahal punya saudara. Nah, yang diutamakan untuk bayar fidyah niku sinten? Saudara. Jadi jangan sampai salah, jenengan nanti mengutamakan orang lain tapi saudara jenengan keteteran, jangan. Fidyah itu dibayarkan dan diutamakan ke orang yang terdekat. Tapi ya biasa Pak, nek dekat itu mesti mampu nopo? Ya, teniku. Kalau jauh mampune wangi. Itu udah biasa. Tapi nggak apa-apa, jenengan jangan terpatok itu, karena jenengan membayar fidyah. Jangan terpatoklah nek sing ado wae sing wangi, jangan. Meskipun dekat itu memang ngoten niku, hukum alam niku, nek dekat mampune ampun. Dan maksudnya mampune itu kelakuannya rasanya kok kayak geting wong. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tapi nek kita tetap mau melakukan puasa itu malah lebih top. Wis kayak enggak kuat tapi semangat. Nah, itu lebih fahuwa khairul lakum. Astagfirullah. Wa 'alal ladzina yuduna fitnatun ta'amu faman tatawwa'a khairan fahuwa wa antasumu khairul lakum. Maka kita kalau puasa lebih baik, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kita tahu faidahnya puasa tadi. Jadi kalau kita tahu, kadang-kadang ada orang itu yang awalnya sakit tapi saking semangatnya jadinya sembuh. Nah, itu contohnya. Fahuwa khairul lakum itu. Nah, lanjutannya apa? Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, terus dijelaskan. Kalau syahrul Ramadan alladzi, sesungguhnya yang namanya bulan Ramadan itu bulan yang apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan itu adalah bulan yang dimana diturunkannya kitab Al-Qur'an. Ini ada yang menyatakan ngeten, yang maksudnya turun kitab Al-Qur'an itu maksudnya permulaan Al-Qur'an. Memang turun pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan
Oh, Al-Quran itu ketika turun dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ada yang mengatakan itu, tapi lebih tepatnya biasanya ulama-ulama niku mengartikan turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan permulaannya. Jadi Iqra itu memang turun tanggal 17 Ramadan. Makanya ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Nah, Qur'annya buat apa? Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan juga menunjukkan sebagai pembeda. Pembeda itu maksudnya Al-Qur'an itu akan menunjukkan yang satu sesuatu yang hak, yang satu sesuatu yang batil atau sesuatu yang jelek. Al-Qur'an itu sebagai pembeda, pembeda yang benar dan pembeda yang salah. Itu dalam bulan Ramadan itu Al-Quran turun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Lah kalau kita ini dalam keadaan sehat dan berada di bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Nah, itu. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra. Diulangi lagi tadi, kalau sakit atau bepergian boleh mengganti harinya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, ini lanjutan ayatnya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki sesuatu itu supaya dipermudah. Jadi makanya di situ dijelaskan kalau sakit boleh izin, kalau pergian boleh izin, kalau nggak tahan boleh bayar fidyah. Ternyata tujuannya Allah yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki sesuatu itu harusnya gampang. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah itu tidak mau sesuatu itu menjadi sesuatu yang dipersulit. Makanya sebenarnya agama Islam itu harusnya agama yang mudah. Tapi kadang-kadang kita merasanya Islam itu jadi sulit. Sulitnya karena apa? Ya nggak tahu. Padahal Allah itu jelas-jelas mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu memang menghendaki sesuatu itu menjadi sesuatu yang mudah dan tidak menghendaki sesuatu menjadi sesuatu yang sulit. Walitukmilul iddata. Nah, kalau sudah dipermudah kayak gitu, apa kata Allah? Walitukmilul iddata. Kamu kalau udah dipermudah, ya berarti jumlah puasanya harus dipenuhi. Walitukmilul iddata. Jumlahnya harus dipenuhi. Kalau memang puasanya 30 ya harusnya 30. Kalau puasanya 29 ya harusnya 29. Jangan nganu terus puasanya 30 tapi saya bolongnya sampai 15. Wah, ya nggak boleh. Pokoknya walitukmilul iddata itu perintahnya Allah. Kalau sudah dipermudah, sama kayak kita ke orang, kamu tuh udah tak permudah loh. Harusnya kewajibanmu harusnya dipenuhi. Kadang kan kita kan gitu, ketika kita ngasih kesempatan ke orang, kamu sudah saya permudah, berarti kewajibanmu harus dipenuhi. Allah juga segitu. Walitukmilul iddata. Nah, kalau sudah terpenuhi 30 hari, walitukabbirullaha. Nah, setelah itu bacalah takbir, agungkan Allah. Maksudnya apa ini? Walitukabirullah. Maksudnya masuk ke dalam Idul Fitri. Walitukabirullah itu kita suruh mengagungkan Allah. Baca tahmid, takbir, tahlil, dan lain sebagainya. Maksudnya kayak gitu. Walitukabirullah ala mahadakum wa la'allakum tashkurun. Ya biar apa? Biar kita itu termasuk orang-orang yang bersyukur. Nanti kalau jenengan sudah kena puasa, setelah itu jenengan nanti Idul Fitri mengagungkan Allah, nah kita baru termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, jenengan mau jadi orang yang bersyukur ya itu caranya. Puasanya yang genep, baru nanti takbiran di malam Idul Fitri, baru nanti menjadi orang yang bersyukur. Ada lanjutannya, Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah setelah itu apa? Wa idza sa'alaka Muhammad, nanti kalau ada yang tanya sama kamu. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku tanya sama kamu, anni fa inni qarib, bilang kalau saya itu dekat dengan mereka. Kalau ada orang hambaku tanya Muhammad, saya itu di mana?
Katanya Allah, jawab kalau saya itu dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya itu dekat tuh sama mereka. Uji budak watad da'i iza da'an. Kalau mereka berdoa itu kabulkan. Kata Allah. Uji budak watad da'i iza akan kabulkan kalau mereka minta. Uji budak watad da'i iza falyastajibi. Nah ini tagihannya Allah. Falyastajibi. Nah semuanya sudah permudah, sudah dekat. Kalau doa kalian tak kabulkan, fastajibuli. Nah kamu ayo ikuti, ayo semangat lagi mengikuti perintah-perintahku tadi. Wal yu'minu bi, ayo jadi orang yang beriman lagi. La'allahum yarshudu. Itu kata Allah seperti itu, Pak. Itu di dalam Al-Qur'an. Jadi sambil kita ingat-ingat lagi, oh ternyata puasa itu sudah jelas-jelas digambarkan Al-Qur'an, digambarkan Allah dalam Al-Qur'an. Itu nek jenengan cari di juz 2 itu. Juz 2 ayat 183. Itu tentang Ramadan diurut sampai selesai. Itu. Nanti kita tinggal melihat bagaimana kualitas kita. Nah, sebelum masuk bulan suci Ramadan, ini yang harus dipersiapkan. Bersihkan hati dan juga bersihkan pikiran. Maksudnya apa, Pak? Yang biasanya masih nyantol di kita itu pikirannya yang belum selesai dan hatinya. Jadi ketika mau masuk bulan suci Ramadan, bersihkan hatinya. Iri, dengki, dendam dan lain sebagainya singkirkan dulu. Bersihkan dulu supaya nanti menjalani Ramadan itu dengan tenang dan dengan enak. Karena makanya kan kita kalau mau Ramadan biasanya ada musafah, salam-salaman gitu, biasanya ibu-ibu yang senang kayak gitu. Itu sama, itu untuk apa? Untuk membersihkan diri. Tapi kalau orang-orang dulu itu dilambangkan mandi. Kalau mau puasa apa? Mandi. Jadi kalau masuk bulan suci Ramadan kok enggak mandi, kira rasanya enggak marem. Dulu mandi ngebiar pakai kembang. Nah, itu. Kalau di Tapung niku mandine apa Pak Ibu, Pak? Sing rame-rame niku namanya itu. Kan ada nggih tadi apa itu yang orang-orangnya semuanya mandi. Apa Pak? Balimau. Nah, itu mandi balimau. Itu sebenarnya maksudnya bukan terus mandi kayak gitu. Ya bener mandi, tapi setelahnya itu bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang jelek karena mau memasuki bulan yang suci. Namanya bulan suci Ramadan. Dan nanti di Ramadan niku pahalanya lipat-lipat. Makanya jenengan diperbanyak zikirnya, diperbanyak baca Qur'annya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam satu tahun itu menghatamkan Al-Quran itu sebanyak 2 kali. Dalam satu tahun berapa? Hanya dua kali. Kok bisa cuma 2 kali, sedangkan kita harusnya bisa lebih banyak? Karena ketika Nabi itu setiap harinya murojaah kepada malaikat Jibril itu dari awal sampai wahyu terakhir. Nanti besok murojaah lagi dari awal sampai wahyu terakhir lagi. Terus. Lah hatamnya 2 kali. Lah ini yang memudahkan kita. Jadi kok kita itu dikasih waktu 1 tahun itu untuk ikut Nabi menghatamkan Quran minimal 2 kali. Kok 1 tahun jenengan nggak nyampe hatam 2 kali? Berarti jenengan utang. Jelas utang. Uang Kanjeng Nabi 2 kali kok jenengan cuman setengah. Kadang-kadang cuma dapat 2 juz. Nah itu. Kita kan kayak gitu, Pak. Kita itu yang paling sulit itu padahal zikir itu yang paling gampang, paling bagus itu membaca Quran. Tapi itulah zikir yang paling sulit kita lakukan. Karena lebih gampang la ilaha illallah. Padahal membaca Quran adalah sebaik-baiknya zikir. Paling apik zikir itu baca Quran. Baca Quran itu sesuatu yang paling bagus, tidak ada yang nandingi. 1 tahun mulai habis Ramadan jenengan ditarget ya. Paling enggak Ramadan hatam 1 kali, nanti habis Ramadan sampai ketemu lagi Sya'ban 1 kali. Kalau bisa hebat jenengan. Padahal kalau dihitung itu Pak, 1 juz itu 20 halaman. Berarti kalau 1 hari cuman 1 halaman, harusnya jenengan 20 hari itu dapat 1 juz. Harusnya. Tapi nemen kalau satu hari 1 halaman itu nemen.
Kan teman Pak, jenengan baca kok cuma satu halaman terus tutup. Paling tidak itu satu hari, satu kali sholat satu halaman itu kalau 5 kali sholat berarti 5 halaman. Oh, hitung mawon sholatnya yang sering di masjid maghrib, subuh, dan isya. Kok setiap 3 waktu ini jenengan satu waktunya baca satu halaman, berarti satu hari 3 halaman. 3 halaman ini kalau 30 hari harusnya udah berapa juz? Paling enggak 3 juz. Nah, udah banyak itu Pak. 1 tahun bisa hatam, nanti Ramadan digenepi hatam satu kali lagi. Jadi 1 tahun bisa 2 kali. Memang ngeten Pak, memang Quran itu sesuatu yang paling agung tapi sesuatu yang paling jarang dibaca. Percaya sama saya jenengan kok seandainya ya Pak, seandainya aja. Ada yang satu baca la ilaha illallah ping 1000. Fadilahnya seandainya, tapi saya nggak tahu. Seandainya membaca la ilaha illallah ping 1000, fadilahnya nanti nanti tiba-tiba jenengan dapat duit plek 10 juta. Sama suruh baca Quran 1 juz, sama nanti dapat duit plek 10 juta. Kira-kira jenengan baca yang mana? La ilaha illallah mesti, padahal sama. La ilaha illallah ping 1000 sama baca Quran sejuz itu sama lamanya. Tapi kenapa kok milih la ilaha illallah? Karena gampang, soalnya la ilaha illallah serah mikir sambil muter tas. Padahal Quran adalah sesuatu yang keramat. Makanya jenengan kan sering baca zalikal kitabul la raiba fihi. Tidak pernah ada keraguan sama sekali sama Quran. Kok jenengan sampai ragu? Jenengan yang bermasalah. Quran itu tidak pernah ragu sama sekali, nggak ada keraguan di dalamnya. Kok kita sampai ragu? Berarti yang bermasalah siapa? Kita. Karena Quran itu jelas solih fi kulli zaman wa makan. Quran itu akan tetap eksis, tetap solih, tetap bisa dianggap, tetap bisa dipakai fi kulli zaman, setiap zaman, fi kulli makan, dan setiap tempat. Jadi Quran itu akan tetap eksis, tetap hebat di kapanpun dan dimanapun. Istilah Arabnya solih fi kulli zaman wa makan. Makanya sekarang nanti ini mulai sekarang kan udah mau masuk Ramadan, jenengan mantapkan hati, bersihkan hati, setelah itu rajin-rajinlah baca Quran. Yakin Pak, saya ini temenan nih, rajin-rajin baca Quran. Minimal tadarus di masjid. Nek gak bisa baca minimal ikut duduk sambil dengarkan. Sambil makan bakwan. Nah, biasanya takjil sisa itu. Sambil dengarkan mau jangan sambil santai. Minimal mendengarkan, karena pahala yang mendengarkan itu sama loh Pak sama yang baca. Pahala yang mendengarkan itu sama yang baca. Jadi jenengan itu sih nggak iso maca Quran itu udah duduk aja. Duduk sambil santai-santai ngitungi pelapon, iki pirang garis iki pelapon iki 1 2 3, tapi sambil makan, sambil dengarkan Quran. Quran yang dibaca itu. Nek malu di dalam, oh tak dengarkan di teras sambil duduk. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jenengan mendengarkan Quran sambil santai di bulan suci Ramadan. Nanti orang-orang tadarus dengan duduk. Tuh. Nah, yang pertama itu kalau Quran nanti dibaca, yang mendengarkan juga sama dapat pahala. Yang kedua ini Pak, untuk orang yang puasa, barang siapa yang memberikan atau melayani orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Itu. Jadi jenengan untuk orang-orang kayak jenengan ini di sini takjilnya dibagi, dijadwal nggih. Nah, itu. Beruntunglah jenengan yang dapat jadwal takjil. Karena berarti jenengan itu paling enggak di hari itu dapat pahalanya double, pahala puasa dan pahala orang yang jenengan kasih takjil tadi. Itu bulan puasa. Nah, satu lagi yang terakhir ini jam berapa? Nah, yang terakhir menyambung tadi. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an, itu maksudnya Allah apa? Allah mengabulkan doa kita lah. Di bulan suci Ramadan itu ada satu waktu yang mustajab. Mustajab itu doanya gampang dikabulkan Allah. Waktunya napa? Sebelum buka puasa. Jadi jenengan biasakan sebelum buka puasa itu berdoa, minta apapun yang seandainya jenengan pengen. Ya meskipun nggak langsung jatuh gitu, seandainya jenengan pengen mobil itu nggak terus mobilnya datang ya enggak. Tapi nanti Allah akan mudahkan. Sebelum buka puasa. Ini waktu mustajab nih. Caranya ngeten Pak.
Jadi ketika makanan sudah banyak di depan jenengan dungo, ya Allah, moga-moga kayak gini saya siap sampai selesai. Kok tiba-tiba masjid bunyi azan atau bunyi biasanya ini sini azan apa sirine? Azan. Kok masjid tiba-tiba azan, jenengan minum. Setelah minum baru jenengan doa Allahumma lakasum tuh. Allahumma lakasum tuh itu doanya dibaca setelah minum. Bukan sebelum minum. Allahumma lakasumtu itu dibaca setelah minum. Nah, doa sebelum makan dan minumnya tadi doa yang lain. Doa yang lain. Nah, doa Allahumma lakasumtu itu setelah minum, Pak. Nah, kan jarang dengar kan? Nah, ini tak kasih tahu. Jadi setelah minum baru berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan sampai ila akhiri. Ngoten. Itu ya, Pak, untuk bekal kita nanti Ramadan. Nek seandainya nggak tahu lagi gimana nanti jenengan kapan-kapan main ke rumah saya. Nanti kalau main ke rumah saya, kalau ada saya di rumah, kalau nggak ada ya berarti zong. Katakan nggih, moga-moga bermanfaat. Berarti bulan puasa kita ngajinya ba'da subuh. Nanti kalau ngaji bulan puasa udah normal lagi. Ini karena momen mau puasa jadi ceritanya cerita bulan puasa.